Saudara dari terkasih, berjumpa lagi dengan saya Romo Andreas Basuki Wagiman atau Romo Abbas. Kali ini kita akan merenungkan komunikasi empati yang membebaskan. Relasi membuat dua pihak terhubung. Dalam relasi terjadi sebatas ada kepentingan. Keterlibatan pribadi terasa dangkal. Allah tak cuma menjalin relasi dengan manusia, lebih dari itu Allah berkomunikasi dengan kita. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Kitab Ibrani bab 1 ayat 1 sampai 2a. Allah membuka diri, disclose, memperkenalkan diri, menampakkan dirinya secara penuh dalam diri Yesus Kristus. Maka Kristen bukan agama kitab. Sekali lagi, Kristen bukan agama kitab, tetapi agama pribadi. Pusatnya ialah Yesus Kristus sebagai wahyu Allah yang sempurna. Yesus Kristus bersabda, "Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Lihat Injil Yohanes bab 14 ayat 9. Dikatakan pula dalam doa tahun kerahiman ilahi, "Engkaulah wajah yang kelihatan dari Bapa yang tak kelihatan, Allah yang memanifestasikan kemahakuasaannya dalam pengampunan dan belas kasihan." Nilai komunikasi. Apa saja berguna jika ada nilainya. Ya, apapun berguna. Jika tidak berguna. Nilai itu merupakan hakikat, tujuan, dan norma. Misalnya hukum, apakah hakikat atau tujuan, norma, atau nilai dari hukum? Pastilah keadilan. Ini yang harus diperjuangkan, dibela dan ditegakkan. Tanpanya hukum tiada arti. Hukum tak bermoral, tujuan tak sampai, tiada nilai dan tiada guna. Maka ada orang yang tak percaya hukum seusai melihat fakta ada KUHP. Itu plesetan dari kasih uang habis perkara. Ya, orang tidak akan menjadi percaya pada hukum kalau memang hukum bisa dijual belikan. Ilmu nilainya kebenaran, moral, kebaikan, seni, keindahan. Lalu sekarang apa nilainya dari komunikasi? Tujuan, hakikat, norma, dan nilai komunikasi adalah kasih. Komunikasi dari kounisasi adalah proses terus-menerus untuk bersama menyatu dan dalam bentuk komunitas. Tiada komunitas tanpa komunikasi dan tiada komunikasi tanpa kasih. Allah telah berkomunikasi dengan manusia, tinggal di antara kita dalam diri Yesus Kristus. Immanuel, Allah beserta kita. Kasih bukan saja nilai dalam komunikasi. Kasih adalah pula motif atau alasan tindakan Allah. Sebab sedemikian besar kasih Allah kepada dunia sehingga Ia mengutus putranya. Lihat Injil Yohanes bab 3 ayat 16. Karena kasihnya pula Allah berkomunikasi dengan kita. Bahkan Allah sang komunikator adalah kasih. Lihat 1 Yohanes 4 ayat 8 dan ayat 16.
maka dirinya sendiri dalam Allah Tritunggal terdapat kesatuan kasih itu. Kasih menyatukan, benci memisahkan, kasih menyamakan, benci membeda-bedakan. Kita disatukan dalam keluarga Allah dan disamakan, diangkat menjadi anak-anak Allah. Betapa besar kasih Allah yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Lihat 1 Yohanes bab 3 ayat 1. Kasih yang empati. Kasih yang empati melalui kasih yang simpati. Jika simpati hanya timbul dari rasa kasihan pribadi yang terlibat, sedangkan empati pribadi ikut dalam keadaan dan situasi nyata sesamanya. Yesus ialah ayat Allah yang berempati pada manusia. Ia mengalami derita kita manusia yang berdosa. Banyak orang Kristen yang menerima Kristus, dan ini gampang. Yesus kita tempatkan di salib, di surga atau di gereja. Kita sembah Dia, kita muliakan, tinggikan, agungkan, sanjung, dan entah apa lagi. Oh ya, kita puji namanya. Engkau Yesus disalib menebus dosaku. Lalu aku buat apa? Aku bagaimana? Apakah aku mengatakan itu urusanmu Yesus, bukan urusanku? Padahal kita pun harus berbuat. Kita mesti melakukan jihad, namun bukan dengan berlaku jahat, seperti para teroris pengecut yang membunuh orang tak bersalah dengan mencari dan mencuri saat lengah. Jihad kita sebagai pemenuhan syarat sebagai pengikutnya harus menyangkal diri, memikul salib setiap hari dan mengikuti Dia. Lihat Injil Lukas bab 9 ayat 23. Inilah jihad kita dan inilah yang sulit. Penyangkalan diri adalah awal langkah dari simpati ke empati. Di sana terjadi gerak hati, sehingga dalam hati orang tumbuh rasa peduli pada keadaan sesamanya yang sengsara. Kesedihan bersengsara dengan orang yang bersengsara inilah yang membawa kebebasan. Kesedihan bersama dengan orang lain tanpa ada rasa benci, curiga, dan maksud tersembunyi. Kasih memberi makna dalam komunikasi. If I have no love, this does me no use. Jika aku tidak punya kasih, aku tidak berguna. Lihat 1 Korintus bab 13 ayat 3. Hadir dengan kasih. Hadir dengan kasih pertama-tama melihat sesama sebagai citra Allah. Melihat sebagaimana Allah melihat bahwa segenap manusia indah di matanya. Namun ada kalanya kita datang sudah dengan persepsi miring, a priori curiga, menghakimi dan memandang rendah. Kita mengaku sebagai pengikut Kristus. Kristus yang mana? Adakah Kristus memandang rendah? Bahkan pada orang berdosa sekalipun? Siapa dirimu sehingga berhak menghakimi? Hakimkah engkau? Mengangkat diri sendiri. Kadangkala seorang teman dijadikan objek tertawaan atau ejekan oleh yang lain. Istilahnya dibully, dijadikan bulan-bulanan. Dalam etika Aristoteles, orang yang memperlakukan teman demikian disebut ill-bred bawon. Artinya badut yang kurang ajar. Teman itu pasti tak nyaman. Sepatah kata yang kasar bisa membuat orang lain merasa tidak diterima, tidak dihormati, tidak dicintai, tidak dimengerti, dan tidak diharapkan kehadirannya.
Sebaliknya, kata yang sopan dan lembut membuat orang lain dihargai, diterima, dan dikasih. Hadir dengan sikap, kata, dan tindakan bagaimanakah Anda pada sesama Anda? Antar sesama manusia sudah selayaknya saling mengasihi. Entah manusia luar biasa, hebat, pintar, atau apalagi Anda sebut, monggo, silakan. Bahagialah dia manusia. Tapi titik, itulah martabatnya. Namun martabat ini sering diabaikan, tak dipelihara. Tapi paling tinggi dikejar setengah mati. Martabat sifatnya jiwa, roh, batin, dan bernilai abadi. Pangkat bersifat sementara, jasmani dan lahiriah. Yesus pangkat kealahannya malah dia kosongkan menjadi hamba hina dan menderita. Oleh karenanya martabat kemanusiaan kita yang ditinggikan. Manusia tergila-gila dengan pangkat, padahal pangkat kealahan Yesus Kristus sendiri Dia tinggalkan dan tanggalkan dan mengenakan kemanusiaan. Sementara manusia bangga dan merasa hebat dengan pangkat dan kedudukannya, walaupun hanya tetap sebatas manusia. Rasa senasib sependeritaan Yesus dengan orang yang menderita jelas dalam sepanjang hidupnya yang memuncak dalam derita salib. Kadang kita dapati oknum yang berpangkat tinggi, yang sudah berlimpah harta mewah masih korupsi, teganian. Syarat keprihatinan pada yang menderita sudah terganggu dan malah sudah pedot putus, dikalahkan oleh syahwat kuasa yang kuat. Jangankan rasa empati, rasa simpati pun pupus sudah. Urat nadi belas kasihnya sudah pedot putus. Siapapun oknum yang demikian, bahkan jika ia pengikut Kristus sekalipun, dia bukan pengikut Kristus yang sejati. Yang benar adalah yang bersedia berjihad, bukan yang berlaku jahat. Yang jahat gagal berkomunikasi sebab ia tak berlaku kasih. Hidup membelenggu diri dan sesamanya. Dia tak lebih daripada binatang berkulit manusia dan kejam, tak berguna karena tanpa kasih. Namun mereka pun butuh belas kasihan. Belas kasihan Allah lah yang bisa mengubah hidupnya. Tuhan memberkati kita. Amin.